Di situ pas on campus juga taruna kita masih kesulitan dengan APD dan lain-lain. Tentu dengan persiapan yang sekarang lebih matang. Kenapa kita mempunyai payung prosedur yang baru dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan, yaitu SK 25 tahun 2021 terkait COVID ini. Bertemu lagi dengan Politeknik Penerbangan Jayapura. Sekarang saya lagi bersama dengan dokter-dokter kece Politeknik Penerbangan Jayapura. Sebelum kita tanya-tanya, kita kenalan dulu ya. Dan mulai dari Dokter Anjar. Dokter silakan. Baik, selamat pagi Sobat Penerbangan. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Anjar yang bertugas di Politeknik Penerbangan Jayapura di bagian kesehatan. Dokter Heni, silakan. Halo Sobat Penerbangan, saya Dr. Heni Wulandari. Saya sebagai dokter umum di Unit Kesehatan Politeknik Penerbangan Jayapura. Ya, kita langsung aja mulai ya dokter ya. Saya mau nanya nih dok, menurut Dokter Heni apa sih yang dimaksud dengan vaksin dok? Baik, secara teoritis vaksin itu adalah suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk membuat kekebalan terhadap suatu penyakit. Berarti kita semua wajib vaksin ya dok? Kalau vaksin ya tergantung penyakitnya, tapi terkait untuk COVID-19 sampai saat ini diperuntukkan untuk 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Nah, untuk Dokter Anjar sekarang, menurut dokter kalau untuk 18 tahun ke atas apakah kita semua wajib vaksin? Dan mempunyai efek samping atau enggak dok? Ya baik, terima kasih Kakak Isra. Jadi untuk dampak setelah dilakukan vaksin, kebetulan kami sudah divaksin sebagai tenaga medis sesuai dengan perintah dari Presiden ya, dari pemerintah, dan efek samping yang dirasakan sampai saat ini tidak begitu, bahkan bisa dibilang tidak ada. Hanya ketika dilakukan penyuntikan ya sakit itu normal ya, itu normal. Tapi kalau sampai yang lain yang parah belum ada. Berarti yang biasanya di orang-orang sih bilang ada sih, saya dengar katanya kalau misalnya selesai divaksin itu mereka rasa lapar atau enggak mungkin jadi lebih lemas, itu gimana dok kalau kayak gitu? Apakah itu benar atau? Baik, jadi waktu ketika dilakukan vaksin memang ada beberapa teman-teman medis yang mengatakan demikian, tapi itu relatif, tidak semuanya sama. Jadi ketika kalau misalkan tidak semua sama kan berarti belum bisa dikatakan itu adalah efek samping pasti. Tapi ketika dikatakan setelah divaksin semuanya sama memiliki efek seperti itu baru dikatakan efek samping. Begitu. Oke, berarti tidak semua, tergantung kekebalan tubuh ya. Bisa jadi seperti itu. Berarti untuk taruna Politeknik Jayapura sama ASN Politeknik Penerbangan Jayapura wajib ya divaksin ya? Bisa dikatakan seperti itu? Untuk sebagai seseorang yang diperbolehkan atau tidak vaksin itu kan ada kriterianya. Jadi kalau vaksin COVID ini kan sudah masuk di uji klinis, itu ada kontraindikasi beberapa, contohnya seperti ibu hamil dan lain-lain. Nah itu akan di screening, jadi sebelum divaksin akan di screening terus. Kemudian saya menambahkan untuk efek samping vaksinasi ada yang dinamakan dengan istilah KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksin. Jadi efek sampingnya seperti yang tadi Dokter Anjar sebutin, jadi bisa kemerahan, alergi, lapar ya, kemudian pusing, kemudian mual muntah, atau yang paling parah yang makanya setelah vaksin itu ada 30 menit setelah observasi yaitu adalah shock anafilaktik. Jadi dia bisa keringetan, penurunan kesadaran, jadi cukup berbahaya. Tetapi tentu tidak bukan sesuatu yang ditakutkan karena vaksin ini adalah halal dan aman. Oke, baik. Nah, ini kan kita pegawai-pegawai Poltekbang itu biasa kan lakukan perjalanan dinas tuh dok. Nah saya mau nanya nih, apa saja yang harus disiapkan ketika mau keluar kota untuk berpergian menggunakan transportasi udara, dokter? Apa aja maksudnya yang harus disiapkan? Oke, kalau dari saya ya sama yang berlaku ya. Jadi kita siapkan kelengkapannya berupa rapid. Yang sekarang berlaku kan adalah rapid antigen. Jadi hasilnya harus non negatif. Kemudian tetap prokesnya kita tingkatkan, kuatkan, tegaskan. Jadi 3M+2 itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk Dokter Anjar, apa saja yang dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh?
Oh, baik. Terima kasih Kak Esra. Jadi ada cara alami untuk menjaga imunitas tubuh gitu kan, seperti melakukan olahraga, stretching tiap pagi begitu kan, berjemur 15 menit, bisa memberikan asupan vitamin D gratis ya tanpa harus bayar begitu, pada jam tertentu. Kemudian bisa juga dengan menambah suplemen vitamin dengan tentunya dosis yang telah ditentukan oleh tenaga medis. Itu bisa digunakan untuk menjaga imunitas tubuh. Gitu ya. Berarti sama ya dengan Dokter Heni ya? Iya, benar. Sarannya. Nah, untuk Dokter Heni, bagaimana kesiapan tim kesehatan Politeknik Penerbangan Jayapura terkait kedatangan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Jayapura? Mungkin ada kesiapan tersendirinya, ini kan lagi pandemi, dokter. Mungkin bisa dijelaskan? Untuk kedatangan taruna yang sekarang kita lebih siap dibanding tahun lalu. Jadi kan COVID ini sudah setahun. Yes. Di Indonesia masuk di bulan Maret, di Papua ini sekitaran bulan Mei April ya, sudah mulai. Di situ pas on campus juga taruna kita masih kesulitan dengan APD dan lain-lain. Tentu dengan persiapan yang sekarang lebih matang. Kenapa kita mempunyai payung prosedur yang baru dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan, yaitu SK 25 tahun 2021 terkait COVID ini. Nah, terkait SK 25 ini bagaimana penerapannya di Politeknik Penerbangan Jayapura, dokter? Mungkin dari Dokter Anjar? Baik, ya, jadi dari BPSDM telah melakukan prosedur untuk proses masuknya taruna. Jadi di SK tersebut dijelaskan secara detail proses masuknya taruna ketika keberangkatan dari rumah sampai bahkan kegiatan yang ada dilakukan di dalam kantor atau kampus gitu. Jadi yang paling pertama tahapnya itu ketika taruna datang itu sudah dipersiapkan untuk melakukan pemeriksaan swab antigen terlebih dahulu di tempat asalnya, ataupun yang di daerah Jayapura melakukan swab antigen tersebut di daerahnya. Kemudian nanti ketika datang dilakukan pengecekan suhu di kantor pertama kali, kemudian dilakukan pengecekan berkas-berkas tersebut apakah valid atau tidak begitu. Kemudian nanti dikumpulkan di satu tempat, alat-alatnya dilakukan desinfeksi, dibersihkan semuanya dengan harapan supaya bisa steril. Nah, kemudian selanjutnya akan kami bekali dalam artian memberi pegangan protokol kesehatan seperti memberikan hand sanitizer, kemudian memberikan vitamin, kemudian memberikan masker dan lain-lain yang menunjang untuk menjaga supaya tidak terjadi penyebaran COVID. Kemudian setelah itu mereka akan dilakukan isolasi. Nanti juga akan melakukan swab PCR ya, swab PCR untuk menegakkan benar-benar apakah dia ini positif atau negatif. Ketika kalau misalkan sudah diisolasi menunggu hasilnya, nanti kurang lebih 4 hari kemudian hasilnya sudah keluar, lalu dilakukan swab antigen. Jika ada hasil yang positif nanti akan dilakukan perawatan. Seandainya ada yang tidak ada yang positif, maka akan dilakukan kegiatan seperti biasa di dalam asrama begitu ya. Kemudian setelah masuk asrama pun sudah diatur dalam SK tersebut, mulai dari kegiatan apelnya, kemudian kegiatan permakanannya, lalu interaksi antara mahasiswa atau taruna dengan dosen, dengan pengasuh itu sudah diatur dengan menerapkan protokol kesehatan 3M+2 yang tadi disampaikan oleh Dr. Heni. Nah, itu yang benar-benar ditekankan bahwa pemerintah atau Kementerian Perhubungan ini benar-benar menjaga supaya tidak terjadi lagi atau penyebaran COVID ini masuk dalam lingkungan sekolah penerbangan kampus kami. Mungkin ada tambahan dari Dr. Heni? Jadi cukup jelas dari Dokter Anjar. Yang saya tambahkan, kami Politeknik Penerbangan Jayapura sudah berkoordinasi dengan gugus tugas setempat. Jadi kami udah pegang hitam di atas putih untuk perizinan kedatangan taruna. Kemudian hubungan kami cukup harmonis dengan gugus tugas dari down to top. Jadi dari pihak puskesmas, dari pihak gugus tugasnya sendiri, dari Dinkes, itu kami mempunyai hubungan yang harmonis. Tentu terkait COVID ini kita berharap di sesi pencegahan. Tetapi kan jika terjadi sesuatu, kita sudah siap untuk di pengendalian. Kan pencegahan dan pengendalian COVID. Jadi kita sudah siap untuk dua-duanya. Mungkin itu yang bisa saya tambah. Oh gitu ya. Nah, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih. Saya mau minta dua-duanya dari Dokter Heni sama Dokter Anjar untuk tips-tipsnya. Bisa dong dibagiin tips untuk sobat penerbangan agar selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, silakan Dok. Dari Dokter Heni, silakan. Baik, kalau dari saya sama halnya dengan yang
pada umumnya ada di Google, di media sosial dan lain-lain, yaitu kita tegaskan dengan 3M+2, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Tetapi ditambah dengan meningkatkan sistem imunitas seperti yang tadi Dokter Anjar sampaikan. Kemudian yang terutama adalah psikis kita. Jadi mental kita harus sehat. Jadi ini pandemi, ini terjadi di sekitar kita, kita harus menghadapi, kita harus kuat. Kalau kita sudah takut duluan, kita sedikit paranoid, ini tentu akan mempengaruhi imunitas kita. Dokter Anjis. Baik, betul sudah yang disampaikan oleh Dokter Heni terkait yang ditanyakan oleh Kakak Ezra. Mungkin ada beberapa tambahan, yaitu pemerintah sudah berusaha membuat program-program untuk mencegah atau menurunkan angka kenaikan COVID, seperti melakukan vaksin dan lain-lain. Nah, itu bisa diikuti oleh teman-teman, masyarakat umum, mengikuti jadwal pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut supaya COVID tidak menyebar terlalu luas. Lebih demikian. Oke, mungkin itu sedikit tips dan trik dari dokter-dokter kece Politeknik Penerbangan Jayapura, dan semoga berguna buat sobat-sobat penerbangan di rumah. Dan cukup sekian, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sobat penerbangan. Salam sobat penerbangan.